Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Rekan-rekan pendidik yang hebat, izinkan saya berbagi pengalaman baik kepada Bapak dan Ibu dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Dalam kesempatan ini, kami akan berbagi bagaimana kita mengaplikasikan P5. Dan dalam semester ini di SMK Negeri 3 Balikpapan mengaplikasikan tema suara demokrasi. Tanggal 3 Oktober 22 pada hari Senin, ketika guru akan masuk, kita mengadakan briefing, kita akan mengadakan briefing. Kemudian guru masuk ke kelas. Jumlah kelas kita yang kita gunakan untuk suara demokrasi itu ada 30 kelas, Nah, di dalam kelas itu kita bagi 3 kelompok, 3 kelompok. Kemudian ada pemilihan wakil-wakil kelompok, masing-masing 2 orang. Kemudian pembahasan visi misi kelompok disesuaikan dengan visi misi sekolah. Semua anak terlibat, walaupun awalnya memang agak malu-malu. Tanggal 4 Oktober atau hari Selasa ada musyawarah besar kelompok. Jadi masing-masing wakil kelompok menyampaikan visi dan misi yang dibawa dari kelompok kelasnya. Setelah itu mereka rapat menentukan 15 orang wakil-wakil dewan kelasnya, kemudian menentukan calon ketua OSIS dan wakilnya. Tanggal 5 Oktober 22, masing-masing kelompok menyampaikan urutan dewan kelas dan calon ketua OSIS kepada panitia pemilihan. Siapa panitia pemilihannya? Panitia pemilihannya adalah siswa kelas 12, artinya ketua OSIS yang sudah dimisioner. Nah, seluruh utusan kelas tersebut kembali kepada kelasnya, baik yang terpilih 15 orang. Kemudian dia menyampaikan kampanye secara bergantian kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, di sini terjadi interaksi, semuanya terlibat, baik itu pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi kelas makin hidup. Tanggal 6 Oktober 2022 atau hari Kamisnya, kemudian panitia dari kelas 12 tadi mengumumkan calon dewan kelasnya dan calon ketua OSIS beserta wakilnya. Diumumkan di kelasnya, kemudian panitia juga menginformasikan teknik pemungutan suara, dan panitia juga membentuk KPPS kelas sebanyak 7 orang berdasarkan DPT-nya. Nah, di sini ada kesan bahwa ini adalah pemilu yang sebenarnya, adalah pemilu yang sebenarnya. Nah, kemudian apa kegiatan tanggal 7 Oktober? Tanggal 7 Oktobernya adalah menempelkan anggota KPPS di pintu kelasnya masing-masing. Panitia mensosialisasikan tata cara pemungutan suara kepada 22 kelas pilihannya. Panitia menggandakan kartu pemilihan, dibantu teman-teman yang panitia yang lain yang care terhadap suara demokrasi ini, sampai kadang-kadang dia lembur sampai jam 8, jam 10 malam. Tanggal 11 Oktober 22, panitia mengadakan dialog terbuka dari 3 kandidat calon OSIS di depan khalayak. Yang hebatnya lagi bahwa debat ini dilihat langsung oleh Ketua KPU Balikpapan, seluruh kepala sekolah SMK dan SMA. Kemudian ada LSM, ada perwakilan dari Uniba, ada perwakilan dari kelurahan. Semuanya kita hadirkan untuk melihat bagaimana sebenarnya calon ketua OSIS yang nantinya mungkin di masa yang akan datang dia menjadi pemimpin yang handal. Dia adalah anak-anak yang kompeten. Dia akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan, baik itu dari temannya, dari kepala sekolah, dari ketua KPU dan lain sebagainya. Dia jawab dengan lugasnya, dengan tegasnya, dan kompeten di dalam dia menjawab soal-soal. Pada tanggal 12 Oktober 22, pelaksanaan pemilu sekaligus quick count yang langsung masuk pada Google Form resmi yang dibuat oleh panitia.
Nah ini ya, ini kita memberikan kesan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara umum, rahasia, dan perhitungannya juga cepat. Dan ditunggu oleh, bisa ditunggu oleh peserta pemilu seluruhnya, menantikan dengan berdebar apakah calonnya terpilih atau tidak. Dan nanti tanggal 13 Oktober 22 barulah ada pengumuman resmi dari panitia tentang hasil perhitungan suara. Dan nanti tanggal 13 Oktober 22 barulah ada pengumuman resmi dari panitia tentang hasil perhitungan suara. Kemudian tanggal 14 Oktober 22 hari Jumat, kita akan memberikan atau menanyakan kesan dan pesan dari peserta pemilu. Bagaimana pesan-pesannya selama dia melaksanakan suara demokrasi, bagaimana dia bisa memberikan aspirasi suaranya terhadap kegiatan suara demokrasi tersebut atau kegiatan pemilihan ketua OSIS dan Dewan Perwakilan kelas tersebut. Nah, barulah kemudian tanggal 25 Oktober 22 itu serah terima dan pengukuhan pengurus baru. Itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam suara demokrasi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan P5 dan salah satunya adalah suara demokrasi. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.